Pekerjaan kasar andalkan otot lebih mulianya asalkan halal. Jangan lupa subscribe atau bagikan ya, semoga menjadi bekal dan amal ibadah kita di akhirat kelak. Dengarkan sampai selesai. Lo perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Syuaib bin Harb berkata, jangan menyepelekan uang receh, fulus yang engkau dapatkan dengan cara mentaati Allah di dalamnya. Bukan uang receh itu yang akan digiring menuju Allah. Akan tetapi ketaatanmu bisa jadi dengan uang receh itu engkau membeli sayur mayur. Dan tidaklah ia berdiam di dalam rongga tubuhmu hingga akhirnya dosa-dosamu diampuni. Dari pesan di atas bisa diambil benang merah jika baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang diperoleh, akan tapi dari cara kita melakukannya. Pertanyaan mendasar yang harus dicamkan adalah, apakah Allah ridha dengan pekerjaan saya ini? Inilah cara berpikir seorang muslim. Sebagaimana diajarkan nabinya, bukan menuruti logika materialis ateis yang hanya mengedepankan pragmatisme. Cara berpikir pragmatis tak bertuhan inilah yang membuat sebagian orang dengan berani menyebut perzinaan sebagai pekerjaan, seolah-olah hendak menyamakannya dengan profesi guru, petani, pedagang, advokat atau birokrat. Bukankah sebagian besar kita telah terbiasa menyebut PSK, pekerja seks komersial, dibanding menyebut pelacur atau pezina? Astagfirullah. Bekerja mendapatkan rezeki yang halal adalah kebajikan, apapun bentuk dan derajatnya di mata manusia. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya sebagai salah satu kewajiban bagi umatnya. Beliau bersabda, mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim. Riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dari Anas bin Malik, menurut Al-Haytsami, isnadnya hasan. Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat akan dihargai dengan pahala berlipat ganda. Apapun yang dihasilkannya menjadi berkah, dan semakin menguatkan tali perhubungan dengan Sang Pencipta. Rasulullah bersabda, sungguh, tidaklah engkau memberikan nafkah yang dengan itu engkau mengharapkan wajah Allah, melainkan engkau pasti diberi pahala. Bahkan terhadap sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Riwayat Bukhari dan Muslim, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Pekerjaan kasar yang mengandalkan otot sama mulianya dengan pekerjaan intelektual. Asalkan halal, dan tentu saja bekerja jauh lebih baik dibanding mengemis. Bagaimanapun caranya. Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu? Ia menjawab, ya. Ada kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hamparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum. Beliau bersabda, bawalah keduanya kepadaku. Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata,
Siapa yang mau membeli kedua barang ini? Seorang laki-laki berkata, saya membelinya dengan 1 dirham. Beliau berkata, siapa yang menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Seorang laki-laki berkata, saya membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut, dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, belilah makanan dengan 1 dirham kemudian berikan kepada keluargamu. Dan belilah mata, kapak lalu bawalah padaku. Orang itu membawa mata, kapaknya kepada Nabi. Lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Beliau bersabda, pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya. Lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, si ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta itu kelak berubah menjadi nokta di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang sangat berat, atau orang yang menanggung diat biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, sanadnya doif. Sebaliknya, pekerjaan yang terkesan mentereng dan bergaji besar sangat boleh jadi hanya akan menjadi beban dosa dan kehinaan jika tidak diridhoi Allah. Dari waktu ke waktu hanya akan memicu kegersangan, kekacauan, dan berakhir sebagai siksa tak terperikan. Semakin diguluti semakin menggelisahkan, sebab dosa-dosanya semakin menumpuk. Dalam tafsir Zadul Masir dikatakan bahwa pekerjaan yang haram adalah bagian dari siksa Allah, yaitu kehidupan yang sempit sebagai akibat dari kelalaian, keberpalingan, dan meninggalkan tuntunan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya bisa melihat. Allah berfirman, demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula, pada hari ini kamu pun dilupakan. Al-Quran Surat Taha ayat 124-126. Dengan kata lain, menurut Islam, kehidupan yang lapang pertama-tama bukan diukur dari lapangnya materi, namun dari aspek keselarasan kehidupan itu dengan tuntunan Allah. Baru setelahnya, aspek-aspek lain mengikuti. Entah melarat atau kaya raya, jika kehidupan seseorang tidak sejalan syariat, maka layak disebut sebagai kehidupan yang sempit. Sama juga, apakah fakir atau serba berkecukupan. Kehidupan yang mengikuti aturan Allah adalah kehidupan yang lapang. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. HR Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah maka sungguh dia juga telah ikut berjihad, dan barang siapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan Allah dengan suatu kebaikan maka dia juga telah ikut berjihad. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu.
Barang siapa yang menolong orang lain untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Syarh Riyadhis Shalihin 2/375. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami, berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda.